Topik 1. Pengertian masalah penelitian. Pengertian masalah penelitian. Masalah sebagai situasi di mana terdapat celah antara keadaan aktual dan keadaan ideal yang diharapkan. Pernyataan masalah. Pernyataan dari pertanyaan yang jelas, tepat, dan ringkas atau persoalan yang diinvestigasi untuk menemukan jawaban atau solusi. Perbedaan masalah penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian harus jelas, spesifik, dan dianggap tidak berubah. Sedangkan penelitian kualitatif adalah masalah yang dibawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap, kompleks, dan dinamis, bersifat sementara, tentatif, dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Sumber-sumber masalah atau stoner. Di antaranya ada 4 poin. Yang pertama, terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Kedua, terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Ketiga, ada pengaduan. Dan keempat, ada kompetisi. Ciri-ciri masalah penelitian yang baik atau Frankel dan Whelan. Masalah harus feasible. Masalah harus dapat dicarikan jawabannya melalui sumber yang jelas, tidak banyak menghabiskan dana, tenaga, dan waktu. Kedua, masalah harus jelas. Semua orang memberikan persepsi yang sama terhadap masalah tersebut. Ketiga, masalah harus signifikan. Jawaban atas masalah harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan pemecahan masalah kehidupan manusia. Keempat, masalah bersifat etis. Penelitian tidak berkenaan dengan hal-hal yang bersifat etika, moral, nilai-nilai keyakinan dan agama, khusus untuk penelitian kuantitatif. Jenis-jenis masalah penelitian. Jenis-jenis masalah penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama, masalah deskripsif, yang kedua, masalah komparatif, dan yang ketiga, masalah asosiatif. Baik, di antara ketiga poin tersebut saya akan menjelaskannya satu-satu. Yang pertama, masalah deskriptif. Suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih, atau variabel mandiri, sama yang dengan kata lain variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen. Mis, seberapa tinggi produktivitas kerja karyawan di PT X? Yang kedua, masalah komparatif. Suatu pertanyaan penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda. Masalah yang sering berkenaan pada masalah komparatif ialah adakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri, BUMN, dan swasta? Yang ketiga, masalah asosiatif. Suatu pertanyaan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Dalam masalah asosiatif terdapat 3 bentuk hubungan. Yang pertama, hubungan simetris, yang kedua, hubungan kasual, yang ketiga, hubungan interaktif atau resiprokal atau timbal balik. Dalam 3 bentuk hubungan tersebut, saya akan menjelaskannya satu persatu. Di antaranya yang pertama, hubungan simetris. Hubungan simetris ialah suatu hubungan antara 2 variabel atau lebih yang berkebetulan munculnya bersama. Contohnya adalah seperti, adakah hubungan antara masuknya kupu-kupu ke rumah dengan tamu yang datang? Kedua, hubungan kasual. Hubungan kasual yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat. Adanya variabel independen dan variabel dependen. Contohnya, adakah pengaruh sistem pengajian terhadap prestasi kerja? Yang ketiga, hubungan interaktif atau resiprokal atau bisa disebut dengan hubungan timbal balik. Hubungan interaktif dapat dikatakan adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Tidak diketahui mana variabel independen dan dependen. Misalnya seperti hubungan antara motivasi dan prestasi. Baik, kita akan masuk kepada topik 2, yaitu hubungan judul dan latar belakang. Judul-judul penelitian. Dalam kata sehari-hari, judul sama dengan kepala karangan. Penelitian ilmiah bukanlah karangan, jadi tidak benar seluruhnya. Ditetapkan lebih... Kamar nih.
Judul-judul penelitian. Judul penelitian wujudnya merupakan kalimat, dan hanya satu kalimat pernyataan, atau bukan kalimat pertanyaan, yang terdiri dari kata-kata yang jelas atau tidak kabur, singkat atau tidak bertele-tele, deskriptif atau berkaitan atau runtut, dengan pernyataan yang tidak terlalu puitis atau bombastis. Judul anjing. Insert. Karena kita jadi edit video kan. Judul harus merupakan pencerminan atau identitas dari seluruh isi karya tulis yang bernafas, menjelaskan dan menarik. Judul penelitian merupakan gambaran dari conceptual framework, suatu penelitian yang bertujuan Judul penelitian merupakan gambaran dari conceptual framework, suatu penelitian yang menuju judul merupakan kompas dalam penyusulan tulisan. Judul penelitian merupakan satu kalimat pernyataan atau statement yang menggambarkan fenomena atau kejadian yang dipikirkan atau dipermasalahkan. Maksud atau tujuan metode penelitian dan situasi kondisi di mana fenomena itu terjadi. Maksudnya, tujuan dan metode penelitian dapat dinyatakan dengan satu kata kunci, yaitu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama kata kunci, yang kedua fenomena yang dipermasalahkan, dan yang ketiga itu situasi kondisi di mana fenomena itu terjadi. Baik, berikut ini adalah gambaran dari kata kunci yang terurai menjadi 3 bagian. Yang pertama kata kunci deskripsi atau KD, yang kedua kata kunci komparasi atau KK, yang ketiga kata kunci eksplanasi atau KE. Latar belakang atau pandangan umum. Mengemukakan situasi yang melatar belakangi penelitian merupakan faktor pendorong yang menggerakkan seseorang untuk melakukan penelitian yang didasarkan atas suatu masalah. Masalah yang dikemukakan memiliki kelayakan untuk diteliti, menyajikan data awal untuk memperjelas atau mempertajam masalah yang dikemukakan, mencakup pernyataan tentang gejala atau fenomena yang akan diteliti, baik yang bersifat masalah teoritis maupun praktis, menunjukkan kesenjangan antara kondisi yang nyata dengan yang diharapkan atau teori. Anjing entok. Baik, kita memasuki sekarang ke bagian topik 3, yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah dapat dikatakan sebagai proses mengidentifikasi kesenjangan antara fakta dengan realitas yang seharusnya terjadi, karena hasil penelitian baru akan diketahui pada masa mendatang setelah hasil penelitian dianalisis. Pembatasan masalah dan perumusan masalah. Batasan masalah dibuat untuk menjelaskan gambaran lingkup penelitian yang meliputi objek penelitian, lingkup kajian, periode data yang akan diteliti, serta perincian variabel penelitian. Batasan masalah dimaksudkan untuk mempersempit lingkup masalah yang terformulasi dalam judul. Perumusan masalah dibuat setelah peneliti mengidentifikasi dan membatasi masalah yang telah dikemukakan di latar belakang atau pandangan umum masalah. Kriteria perumusan masalah. Kriteria perumusan masalah dibagi menjadi 3, yaitu kriteria perumusan masalah. Dalam kriteria perumusan masalah, ada 3 hal yang harus diperhatikan baik-baik. Yang pertama, sebaiknya dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Yang kedua, singkat dan jelas.
Dan yang ketiga, memberikan petunjuk yang mengarahkan penelitian akan dilakukan. Baik, itulah tadi penjelasan dari PPT saya yang saya tampilkan untuk teman-teman kelas PJKRB. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.